Oke, untuk kali ini kita bahas teori aja ya. Untuk yang teman-teman masih bingung ya, kenapa cairan dikasih logam ini bisa mengendap. Seperti video saya sebelumnya, saya kasih tembaga, emas mengendap, platinum mengendap. Ada cairan nitrit yang mengandung perak, dikasih tembaga, perak keluar. Ada cairan gagal, ada teman-teman bilang kasih aluminium, itu nanti keluar endapan. Atau cairan limbah kita terakhir kita kasih besi, kasih seng, tembaga keluar. Itu kok bisa ya? Ini sekedar teori supaya teman-teman tidak ada lagi pertanyaan seperti itu ya, dan tahu kenapa kok bisa begitu. Nah, itu karena terjadi pertukaran ion ya. Nah, ini di sini saya punya namanya deretan logam, mulai dari litium sampai Au. Au itu aurum, emas. PT itu platinum, Ag itu argentum, perak ya, Cu itu tembaga, Pb itu timbal atau timah hitam. Nah, ini ada nikel, ada besi, ada Zn itu yang terkenal seng, ada Al itu yang orang bilang aluminium, sampai yang paling kiri sendiri itu namanya Li, litium. Deretan ini teman-teman bisa cari di Google. Ini deretan logam berdasarkan reaktivitas. Jadi reaktivitas itu mudah tidaknya logam itu bereaksi dengan asam. Ngerti ya? Jadi semakin ke kiri itu semakin reaktif. Jadi contoh litium. Litium ini sangat reaktif. Bahkan untuk nyimpan litium aja harus di dalam cairan minyak. Karena apa? Jangankan litium itu kena asam, kena udara aja udah bereaksi. Apalagi kena air. Kalau kita punya baterai litium, coba dibuka ya. Kalau beli energizer yang litium, coba dibuka. Dalamnya itu ada lembaran litium. Biasa teman-teman pengolah yang bikin sabu itu ada yang biasanya pakai juga litium. Ini bentuk logam. Tapi begitu dimasukin air, di dalam air bisa keluar api. Nah, itu ya, saking reaktifnya, saking mudahnya untuk bereaksi. Nah, semakin ke kanan, ini semakin tidak bereaksi. Gitu ya. Aluminium di sini. Yang paling kanan tuh Au. Yang masih lagi diperdebatkan platinum ini, karena ada platinum group metal ya. Beberapa itu reaktif, beberapa sangat tidak reaktif. Contohnya platinum, palladium. Palladium itu lebih reaktif daripada emas. Tapi rhodium, platinum itu lebih tidak reaktif daripada emas. Nah, gitu ya. Jadi yang urusan platinum ini masih siliginjing ya, masih abu-abu. Antara di sini atau di belakang. Kalau di belakang ada palladium. Kalau di sini ada yang lain-lain nggak reaktif. Tapi itu nggak masalah. Ini salah satu deretan. Jadi semakin ke kiri semakin reaktif, semakin ke kanan tidak reaktif. Semisal, terus ini apa hubungannya ya dengan pengendapan pertukaran ion? Jadi gini, kalau kita punya cairan, misalnya cairan nitrit ya, di dalam kita itu cairan banyak logam. Misalnya kita cukim logam ya, Terus ini berlaku untuk nitrit dan regia ya, berlaku nitrit, regia, bahkan untuk basa juga berlaku ya. Tuh nyamuk. Oke, jadi gini, misalnya contohnya ya, supaya orang ngerti ya.
kita semua ngerti ya. Kita punya cairan nitrit hasil cukim. Di dalam ada perak, ada palladium, ada tembaga, ada besi, ada seng, ada macam-macam, nikel segala macam, timah segala macam. Gunanya deretan ini supaya kita bisa lihat ya. Contohnya gini, kalau kita punya cairan seperti yang kemarin video saya sebelumnya, cairan regia, saya pakai pengendap Cu, kuprum alias tembaga. Kita masukin tembaga batangan gini ya. Kalau di dalam regia saya atau air cukim saya itu ada perak, platinum group metal PGM, dan emas AU. Kalau kita kasih tembaga, yang pasti harus diurea dulu ya, jangan sampai nitritnya masih reaksi ya, harus diurea dulu. Kalau kita kasih tembaga, dia akan terjadi pertukaran ion. Tembaganya ini larut ke air, sebagai gantinya tembaga larut, PGM-nya, emasnya, peraknya akan keluar sebagai endapan. Gitu ya. Jadi teorinya gitu. Jadi kalau kita masukin tembaga di sini Cu, jadi mulai dari Cu di sini, semua logam yang di sebelah kanannya ini ikut turun. Logam yang di sebelah kirinya tidak ikut turun. Nah, gitu ya. Ingat. Nah, kalau kita punya cairan nitrit yang sudah habis emas, perak, palladiumnya sudah diambil, lalu kita masukin besi, di sini besi ya, atau seng di sini, maka semua logam di sebelah kanan besi, termasuk nikel, timah, hitam, tembaga, perak, platinum, dan emas, semua mengendap. Gantinya besinya hilang. Nah, gitu ya. Kalau kita kasih seng, bisa juga. Tapi kalau cairan kita mengandung besi, besinya akan turun. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai pengendapnya itu logam aluminium, maka semua logam di sebelah kanan aluminium, termasuk seng, Fe, nikel, Pb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ini semua ikut turun. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman hobi lihat channel-channelnya luar negeri ya, mereka beberapa orang mereka mengendapkan perak dengan tembaga. Ya karena ini dikasih tembaga, perak itu di sebelah kanan tembaga. Jadi tembaganya habis, peraknya keluar. Jadi teorinya dari sini ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ini teorinya. Jadi teman-teman supaya nggak bingung, lain kali saya mau pakai aluminium, ada yang bilang aluminium, ada yang bilang seng, ada yang pakai tembaga, sama aja. Tergantung kita mau pakai yang mana ya, sama aja. Gitu. Kalau mau pakai Cu, nah semakin ke kanan, contoh saya pakai Cu ya. Endapan yang saya dapat dari rendaman tembaga sedikit, tapi bisa dipastikan endapan yang sedikit itu pasti kalau nggak perak, platinum ya emas, gitu ya. Kalau waktu itu saya pakai besi atau aluminium, pasti endapan yang saya dapat itu jauh lebih banyak. Karena apa? Kalau misalnya pakai besi, ya tembaganya keluar, nikelnya keluar, semuanya keluar. Cuman karena harga tembaga di lapangan sekarang itu tinggi, makanya jarang orang pakai ini. Ya, jarang. Tapi kalau contohnya yang kemarin itu, yang regia
saya endapkan dengan tembaga, itu saya modal tembaga nggak sampai 100.000, hasilnya 0,3 gram ya. Jadi lumayan, untungnya masih lumayan. Oke, jadi begini ya, kalau endapan basah contohnya ya, orang bombing mereka pakai seng foil itu di sini, makanya dia bisa nangkap emas karena memang emas ada di sebelah kanan. Nah gini ya, jadi ini aja sekedar masukan, sekedar teori. Kalau masih bingung, jadi kalau mau ngendapin barang-barang bekas-bekas atau limbah-limbah, masih bingung mau pakai aluminium atau seng atau besi atau pakai tembaga, pilih dah salah satu, mana yang ada, mana yang mudah didapat. Ya resikonya udah tahu sendiri. Kalau pakai CU ini aja yang mengendap, kalau pakai seng semuanya ini mengendap, aluminium lebih lagi, banyak lagi. Nah gitu ya, sekian dulu. Ini rupanya saya setting videonya kebalik ini ya, HP-nya, jadi posisinya nggak enak, nggak bisa full screen. Oke, mau ngulangin ngomong lagi dari awal udah terlalu panjang. Sekian dulu ya, terima kasih, semoga teman-teman semakin mengerti cara pengolahan dan teorinya. Jadi nggak cuman saya diajarin gini ya begini, enggak. Kalau kita mengerti teorinya begini, kita bisa ngembangin sendiri cara kita bisa cari cara sendiri, mana sih yang lebih maksimal, mana sih yang lebih gampang, dan mana sih yang lebih costnya nggak banyak, supaya keuntungan kita tambah, cara kerja kita lebih cepat, dan kita lebih banyak untungnya. Kita bisa cari-cari cara sendiri ya, kalau kita mengerti semua teori, karena mau dibolak-balik sama aja, ini teorinya. Nah gitu ya. Oke, terima kasih semua, sampai jumpa lain kali.